Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang Engkau hadirkan menjadi hamba-hamba yang hakul yakin kepadamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Golongkan kami menjadi hamba yang yakin dengan semua janji dan jaminan. Jadikan kami menjadi hamba yang istiqomah ya Allah, patuh dan pasrah padamu. Berkahi majlis ini ya Karim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Asma Allah yang kita bahas sekarang Al-Qabid, Al-Basit. Allah yang maha melapangkan dan Allah yang maha menyempitkan. Jadi segala urusan yang bisa membuat lapang itu ya cuman Allah saja. Kalau Allah bikin sempit, urusan ya sempit. Makanya kita bahas bahwa masalah yang besar dalam hidup ini bukan masalah yang sedang kita hadapi. Bukan itu. Masalah yang terbesar bagi kita adalah Allah menolong kita atau tidak. Jelas? Kalau Allah menolong pasti mudah. Kalau Allah tidak nolong pasti susah. Kita sedih kalau oleh Allah dibuat hatinya tenang, tenang saja. Nggak ada yang susah bagi Allah. Nah, masalah kita adalah kalau ada masalah itu kita sibuk, bahasa Sunda nama ngekewek. Apa bahasa Indonesia ngekewek? Diperkekewek begini, dipegang, nggak mau dilepas, jadi pusing sendiri. Contoh yang pernah ditanyakan, ibu pernah cemburu? Enak atau pusing? Enak atau enek bu? Jadi enak tidur, jadi susah tidur? Hati jadi gelisah atau jadi tenang? Urusan dengan cemburu jadi beres atau nambah? Tuh kan, aneh. Udah jelas nambah pusing, nambah masalah, dipikirin. Tapi kalau kita udah tahu rahasianya ya bu, kita tahu bahwa Allah lah satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah kita. Selain Allah itu la haula wala quwata illa billah. Nggak ada yang namanya bahagia datang dari suami, tidak ada. Suami ibu boro-boro ngebahagiain istrinya, lah beliau sendiri kurang bahagia. Ini kan wajah-wajah ini apa ya? Wajah-wajah mencari kebahagiaan. Semua lalu lintas rezeki Allah. Lagi dibuka-buka, lagi ditahan-tahan. Allah mau ngambil, ambil. Semuanya baik. Diberi kita syukur, baik. Ditahan kita sabar, baik. Diambil kita ridho, baik. Suka-suka Allah aja. Walaupun kaya, kalau Allah mau ngambil, bangkrut, bangkrut. Walaupun nggak punya apa-apa, kalau Allah mau ngasih, ngasih. Ada itu pembantu pengen umroh, gaji 700.000. Ya Allah, dah saya mah nggak pesen jadi pembantu, tapi saya pengen umroh. Engkau tahu gaji saya cuma 700.000. Saya mah nggak pusing gaji, karena yang penting mah engkau ngundang. Bukan hanya umroh, pengen haji ya Allah. Coba sholat, ibunya, majikannya ONH plus, menjelang
berangkat dulu masih gampang, keseleo Bu, sehingga jalannya harus dipapah. Suaminya sudah tua, akhirnya minta tolong ke pembantunya supaya mau memapahnya. Akhirnya pembantunya didaftarkan haji ONH plus, bagian magang begini. Jadi kemana-mana teh plus terus Bu. Ya kita nggak usah ngedoain orang lain keseleo. Kalau Allah mau kasih, kasih. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Dah. Makanya suami ibu mau ngomong apa aja, mau ngancam, tenang we, dah ada Allah. Ya. Oh gimana nih harga-harga naik? Gak apa-apa. Dah Tuhan kita mah bukan harga. Kita mah bukan disuruh mikirin harga, disuruh ibadah. Naik jadi amal soleh, turun jadi amal soleh. Dan dari dulu juga naik mah naik we. Geuning hari lu keneh ya. Berapa kali BBM naik stres. BBM naik itu memang bikin menderita, tapi yang paling menderita BBM nggak dibalas. Jadi ibu bapak mulai sekarang kita harus tahu, kalau hati sedang sempit ya, sedang nyelek, kan yang bikin menderita tuh sebetulnya bukan masalah yang kita hadapi, tapi nyeleknya di sini. Benar? Allah ya Bu. Oh, nah itulah ya. Saya juga sudah nyobain nyelek teh sengsara Bu. Kasur segitu luasnya, kalau hati sempit masa nyempil. Ruangan segitu sejuknya, kalau hati lagi nggak enak panas. Pokoknya kalau hati udah dibuat sempit oleh Allah, udah nggak ada apa-apa lagi dalam hidup ini. Betul? Cek bahasa Sunda nama gering nangtung ngalang layung. Nggak jelas. Yang bisa ngelapangkan hati siapa? Allah. Rabbis rohli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Sekarang siapa yang bisa ngelapangin dada? Nggak ada. Makanya supaya kita mendapatkan pertolongan Allah, ini rumusnya 5 apa? 5 nih. 1, tekad harus bulat dan kuat untuk ngejar pertolongan Allah. Jadi kalau ada masalah teh udah bleng aja, cuma Allah yang bisa nolong. Bleng aja udah nggak ada siapa-siapa, karena cuma Allah yang maha kuasa. Benar? Ah urang mah kasih itu jangan si eta ge keur lieur ya. Ah saya mau cepet-cepet ke mertua kan setruk kemarin ya, nambah masalah. Pokoknya mas saya mau stop, jangan dulu ke siapa-siapa, karena segala sesuatu selain Allah la haula wala quwata illa billah. Gabung semua mau nolong, tapi Allah enggak menolong, tertolong tidak? Jawab, enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. Enggak ada pertolongan dalam bentuk apapun kecuali Allah yang menggerakkan. Makanya jeletot ada masalah, bek ada masalah, bleng, jangan ingat siapa-siapa selain Allah. Tekad kuat mau mengharapkan pertolongan Allah. 2, perbanyak tobat. Nah ini gerbangnya. Jadi kalau ada apa-apa teh jangan suami saya mah udah nggak akan selesai lah, udah bosan dari kemarin nangisnya gitu terus. Suami saya beres nggak diomongin gitu? Jawab, beres tidak? Enggak beres. Mertua saya ikut campur, beres tidak? Anak-anak barengan, beres tidak? Udah nggak usah ngomong, gandeng ya. Mending keneh tobat. Ketika ada masalah langsung ingat hadis 179, wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Aduh ya Allah, ini teh buah dari dosa saya. Kemarin ada seorang suami pengusaha, istrinya kabur. Istri saya tuh menikah itu saya mau udah hilang cinta.
Kalau enggak karena anak saya mah udah enggak pengen lagi. Udah puas keluar unek-unek. Kang, ini teh kepala keluarga kita teh. Istri kayak gitu tuh boleh jadi karena dosa-dosa kita. Salah ngedidiknya, nggak jadi contoh, nggak pernah punya waktu buat ngobrol dari hati ke hati. Tapi istri saya suka curhat ke orang lain, ya karena nggak curhat ke akang. Saya juga suka nanya, sok curhat naon mah. Dengerin. Kalau orang nggak mau ngomong, itu berarti nggak aman. Kalau orang nggak mau curhat ke kita, itu kita tuh nggak aman. Kenapa orang nggak nyaman dekat dengan kita? Karena kita nggak nyaman dengan diri kita sendiri. Itu rumus. Jadi suami teh malas ngedeketin ibu, bisa jadi karena ibunya nggak bikin nyaman sama suami. Kenapa ibu nggak nyaman? Karena ibu nggak nyaman dengan diri ibu sendiri. Kenapa ibu nggak nyaman? Karena ibu terlalu banyak berharap dan menuntut dari suami. Itu yang bikin nggak nyaman. Cik atuh pah, sing lembut ka mamah teh. Sayangi yang jadi istri. Tapi dah wajah nage bukan wajah yang layak disayang. Ini serius bu. Udahlah kalau nggak percaya mah. Dengar ya, makin banyak berharap dari makhluk, makin banyak menuntut untuk kepentingan pribadi, pasti hidup kita nggak nyaman. Kalau kita udah nggak nyaman dengan diri sendiri, itu wajah kita teh nggak nyaman dilihat bu. Nanti celetukan kita teh sok we pa, nggak nyaman. Giliran nulis kamana wae, nggak nyaman. Udahlah bu, pokoknya kalau ingin benar-benar orang nyaman dekat dengan kita, kita harus nyaman dengan diri sendiri. Nyamannya diri sendiri adalah kalau kita nggak sibuk menuntut orang lain. Sibuk menuntut, ya saya aja yang mau baik, terserahlah pasangan hidup saya mau baik atau enggak ke saya mah, itu mah urusan yang bersangkutan. Urusan saya mah jadi orang baik. Kalau pengen nyaman mah, kalau lihat istri berperangai kurang bagus, ini teh salah saya belum jadi suami yang benar, belum jadi contoh yang baik. Mungkin ini karena dosa-dosa saya dulu, astagfirullah. Nah itu anak belum nurut, ya tidak abdi ge, belum jadi ibu yang baik, belum jadi contoh, ngomong juga kasar, astagfirullah. Jadi kejadian apapun yang gak enak, bawa ini teh pasti diundang oleh dosa saya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh sangat mencintai orang tobat, bukan mencintai orang yang nyalahin orang lain. Pak, bapak teh kolot si kolot, tapi sing jadi contoh tuh pak. Beres nggak urusannya bu? Kira-kira diomongin begitu terus suami teh nyuksruk, maaf gitu enggak? Jauh bu. Karena yang ngebulak-balik hati itu suami. Salah. Yang ngebulak-balik hati suami itu Allah. Ibu sampai dower ngomong ya, sampai jebleh jeding, nggak ngepek bu. Kalau oleh Allah dibikin enak mah enak we suami teh ningali ibu teh, tambah lagi dower ya. Kalau menurut saya mah, ya, kenapa suami saya begini? Ini teh pasti dari dosa-dosa saya. Suami mungkin jelek kelakuan, ada salah, itu urusan yang bersangkutan. Tapi menimpanya diri kita, pasti itu ada dosa kita. Satu, tekad yang kuat untuk ditolong Allah. Dua, perbanyak tobat. Tiga, jauhi maksiat. Sebab maksiat teh kayak melangkah menjauh ke Allah. Sebab maksiat itu kayak tabir bu, jeleg, hijab yang membuat kita terhalang. Ibu-ibu, ada ibu-ibu teh sok dosa nggak sih? Suka ya? Aura berdosa. Kalau apa jaga pandangan ya pak ya.
Harus benar-benar disiplin dari dosa mata, dosa telinga. Kalau wanita mah nggak begitu pusing ya lihat lelaki ya, nggak, sama aja. Tapi kalau kita dengar di Quran mah Pak, kan ada siapa? Nabi Yusuf, Siti Zulekha teh bogoh ke Nabi Yusuf gara-gara nggak jaga pandangan. Akhirnya heboh. Itu Zulekha udah punya suami, tetap dia ngejar-ngejar lelaki lain. Nah, itu teh gara-gara nggak jaga pandangan. Lalu oleh Zulekha dikumpulkan ibu-ibu gosip teh, kasih buah-buahan, kasih pisau, dipanggil itu Nabi Yusuf. Yusuf keluar, oh sarobe, itu perempuan tuh sampai kayak gitu, nggak ngaku juga nggak apa-apa Pak. Faktanya begitu. Udah, jauhi maksiat. Jangan suka meriksa handphone suami ya Bu, percuma, nggak menyelesaikan masalah. Ada yang suka meriksa-meriksa. Sok sekarang diperiksa oleh ibu, terus gimana? Jadi beres urusannya, ngebul Bu kepala ibu. Arisek dikunci, hese muka anak makin ngebul. Udahlah, titipin we sama Allah. Dan nggak selesai dengan diselidiki begitu. Jangan ngegibah ya. Kalau kita gibah, pahala kita dikasihin sama orang yang kita gibahi. Kalau habis pahalanya, dosa dia dipikul oleh kita, jauh dari pertolongan Allah. Terus cep cicing ya. Kalau arisan teh caricing. Kalau mau ngobrol tuh udah sih waktu mungkin kalau mau ngobrol mending ngobrolin Allah, bukan ngobrolin orang. Eta teh Allah teh meuni baiknya aja. Aduh abdi sekian loba dosa teh tetep we dihargaan ku tatangga, padahal Allah tahu salat saya ngaco. Aduh Allah meuni bager muhun eta mah, aduh Gusti Allah teh mah. Itu obrolan arisan yang paling top. Kalau ngobrolin orang mah pidosaeun. Betul? Mau ditolong Allah enggak? Jangan maksiat. Maksiat mata, telinga, pikiran. Hati-hati nonton TV itu ya. Sinetron, tetek kararasep, garagah, lieu kaswa. Kan dosa. Suami teh nuju capek lah. Allah Gusti menilocai begini. Dosa. Bapak juga gitu Pak. Jangan suka nonton iklan-iklan atau mengararaco iklannya. Oh sulah, nggak ada gunanya. Mending lihat yang bisa membersihkan hati. 4. Tingkatkan taat. Ulangi. 1. Tekad kuat. 2. Perbanyak tobat. 3. Jauhi maksiat. 4. Tingkatkan taat. Oh Bu, periksa ya, termasuk dari maksiat teh jangan sampai makan yang haram. Eta hijab. Ibu juga pakai kosmetik, lihat dulu, jangan sampai di lipstiknya itu ada gelatin yang ada babinya, lewek nggak halal. Periksa. Kalau mau ditolong Allah gimana? Banyak yang nggak halalnya. Yang keempat, apa? Tingkatkan taat. Nah, di antara taat yang paling penting adalah sholat. Wasta'inu bisabri wassalat. Jadi pokoknya ibu jadikan sabar dan sholat itu satu paket. Jadi kalau ada masalah, sedih, sakit hati, cemburu, tertekan, ada keinginan, wah naon we, marah membara, langsung ingat sabar dan sholat. Nah sabar itu apa? Sabar itu reaksi pada pukulan pertama.
Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kepadaku, menurut Allah aku ingat padamu. Jadi makin banyak zikirnya, makin banyak diingat oleh Allah, ditolong oleh Allah. Bersyukurlah, jangan kufur. Lalu di sana disebutkan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, akan ditimpakan kepadamu sedikit aja yang membuat engkau takut. Macam-macam, takut penyakit, takut suami lari, takut suami nikah lagi. Wah, takut itu ada, tapi itu sedikit dibanding dengan yang tidak takutnya. Lalu kekurangan makanan, mungkin makanan ada nggak bisa nelen, dilarang ini dilarang itu. Harta, jiwa, buah-buahan. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang yang ketika ditimpa musibah dia mengatakan kami semua milik Allah, kumaha Allah we, semuanya milik Allah, suka-suka Allah, dan wa inna ilaihi rajiun, dan ke Allah kami kembali. Jadi kalau orang sabar tuh kuncinya dua: satu, nggak merasa memiliki; dua, nggak ada tempat kembali selain ke Allah. Masih ingat tukang parkir, banyak mobil tidak sombong, ganti-ganti mobil tidak takabur, diambil sampai habis nggak sakit hati. Kenapa mereka sabar? Karena mereka tidak merasa memiliki mobil itu, hanya titipan. Siapa ibu yang jadi tua stres karena tubuh ini merasa miliknya? Kumaha Allah we, badai sepuh mangga, badai huisan mangga, benar? Yang penting mah solehah bu. Halo? Da ibu teh nggak mungkin awet muda terus, maupun ke salon sehari 3 kali, dirongkong-rongkong, diobras, nikmati jadi tua teh ya bu ya, ibu. Hei ibu, saya mah seneng jadi tua teh beneran. Lebih baik merasa tua daripada merasa muda. Merasa muda teh bawaannya centil. Nini, nah, saya dikepret kok aing jangan. Nah, kalau kita sabar, wasta'inu bisabri wassalah. Sabar tuh udah, jangan ngomong apa-apa kalau ada apa-apa teh. Allah weh. Dan jangan lari kemana-mana selain ke, dan yang lain-lain mah nggak bisa apa-apa. Nah, pasangannya sholat. Jadi kalau udah jeletot, sedih, langsung ambil air wudhu. Ada orang yang merasa terbebani oleh sholat, padahal sholat itulah yang meringankan beban. Jadi ibu teh kalau makin banyak sholatnya, makin dekat dengan pertolongan Allah. Pengen diampuni, sholat. Pengen disayang Allah, sholat. Pengen dicukupi, sholat. Pengen diangkat derajatnya, sholat. Pengen rejeki, pengen ditunjuki, pengen sehat. Coba bu, sholat itu adalah zikir, zikir yang paling sempurna. Udah mau wudhu, ngadep kiblat, sholat tuh ya. Nggak ada yang berani sholat tanpa wudhu. Yang berani sholat nggak wudhu cuman si kabayan. Lagi sholat kentut, kabayan, sholat kamu kentut batal? Ya enggak. Kenapa nggak batal? Kan saya nggak wudhu dulu, gitu. Awas, jangan diikutin ya, jangan diikutin. Ngadep kiblat, wudhu, ada takbir, tahmid, komplit. Ada baca Quran, ada ruku, ada sujud, dan ada doa super, yaitu doa di antara dua sujud. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Dua ini aja kalau dapat selamat pak dalam hidup.
Wajburni, cukupi saya ya Allah, bukan kayakan saya, cukup. Hadirin, dalam hidup mah tidak perlu jadi orang kaya, yang penting tiap butuh, tiap perlu. Salah, bukan tiap perlu ada, tiap perlu cukup. Mau ngapain perlu 2 juta, adanya 20.000, coba gimana? Kan tekor. Bener gak sih? Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup. Nah jadi kunaon itu. Orang cukup mah ya cukup, nah jadi kaya deh. Dasar pengen kaya sih ibu teh. Hari A pengen kaya? Enggak saya mah beneran enggak pengen jadi orang kaya harta, enggak. Asli loh Bu. Pengen enggak banyak uang? Enggak. Pengennya apa? Saya mah tiap perlu cukup, dah gitu aja. Perlu buat makan? Cukup. Perlu buat anak-anak sekolah? Cukup. Perlu buat ganti kendaraan? Cukup. Perlu buat beli rumah lagi? Perlu buat ke Mekah? Buat bangun sekolah? Buat sedekah 50 miliar? Ya udah, mau ngapain kaya? Nggak ada urusan dengan kaya. Benar? Masa mau makan? Kaya kan nggak jelas. Nah makanya wajburni, cukup intelektual kita, cukup hati kita, cukup rezeki kita. Wajburni. Nah kalau udah wajburni, warfa'ni, orang yang merasa cukup itu pasti akan terangkat derajatnya. Warfa'ni, angkat derajat. Warzukni, rezeki yang halal barokah. Wah dini, minta ditunjukin, segala anaknya perlu petunjuk. Pengen minantu, minta petunjuk Allah. Saya dititipin anak 11, tahun ini 2 rencananya yang nikah. Aduh harus kuat minta petunjuk, sebab kita ingin yang dipilihkan Allah yang terbaik. Benar? Ya belum tahu mana yang terbaik buat anak. Allah mah tahu, makanya minta petunjuk. Musim mutasi, daripada stres, doa ke Allah. Ya Allah, Engkau tahu suami saya kadar imannya, Engkau tahu suami saya ilmunya, jangan diberikan jabatan yang membuat terjerumus ya Allah. Walaupun itu tempat kering gak apa-apa, daripada di tempat basah tenggelam ya. Serius hadirin, minta petunjuk ke Allah. Itu wahdini. Wa'afini, sehat lahir batin. Ada sehat walafiat. Apa bedanya? Kalau sehat banyak, afiat belum tentu. Banyak yang mulutnya sehat tapi nggak bisa zikir. Penjahat juga badannya sehat-sehat tapi maksiat, tidak afiat. Ada yang matanya sehat tapi nggak mau baca Quran, nggak afiat. Nah kita ingin punya sehat yang bisa dipakai taat. Badan sehat bisa tahajud, itu yang namanya sehat walafiat. Wa'afini, wa'fu anni, apa? Itu seperti pohon dicabut. Dari setahun itu ada bulan yang istimewa, namanya bulan apa? Ramadan. Di bulan Ramadan ada 10 hari yang paling istimewa, yaitu 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir ada malam-malam yang sangat istimewa, yaitu malam ganjil. Di antara malam ganjil ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa doanya udah tahu belum? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Samakan dengan doa waktu sholat itu. Jadi orang yang dimaafkan Allah tuh kayak pohon itu, nggak ada tuh macam-macam. Ada pohon yang nggak ada ditimbun, ada pohon yang nggak ada ditebang, ada pohon yang nggak ada dicabut sampai ke akar-akarnya. Nah wa'fu anni itu di sana Bu. Jadi dosanya tuh dihabiskan sampai ke akar-akar dosa. Itu adanya dalam sholat.
Toslah sekarang mah jangan rewel. Apapun yang terjadi bawa ke sholat aja. Makanya jaga wudhu terus supaya bisa ada waktu buat sholat. Setuju hadirin? Sholat tepat waktu ya Bu. Ayyala sholat itu kayak kunci udah masuk tuh. Kalau kita Allahu Akbar ceklek kebuka. Tapi kalau sudah azan nggak sholat kayak kunci udah masuk nggak diceklekin, nggak kebuka. Kayak udah waktunya makan obat tapi nggak sholat nggak dimasukin, itu nambah penyakitnya, kram mulut ya. Sholat tepat waktu itu lebih tinggi daripada birrul walidain. Birrul walidain itu berbuat baik ke orang tua. As-sholatu ala waktiha, birrul walidain, al-jihadu fi sabilillah. Orang kalau mau jihad, orang tua tidak mengizinkan, sebaiknya nggak jadi. Karena lebih tinggi dari jihad itu adalah berbuat baik ke orang tua. Nah, yang paling tinggi adalah sholat tepat waktu. Makanya ibu kalau sholatnya telat terus, ibu teh kayak nggak suka ditolong Allah. Sok ibu kalau punya pembantu, bibi, baru juga manggil, udah manggil lagi. Sering amat sih manggil. Bibi, Bu, lihat dong, saya lagi ngobrol, masa manggil melulu? Bibi, cik atuh tinggal di TV sakit ramena, malam-malam manggil, pagi-pagi, bibi. Kok pagi-pagi udah manggil-manggil sih Bu? Diapain pembantu begitu Bu? Diapain? Dipecat. Hayya 'alas shalah. Baru juga duhur, udah asar lagi cepet banget. Hayya 'alas shalah. Ini lagi rame-ramenya asik ngobrol isya. Hayya 'alal falah. Subuh pagi bener ya sekarang. Digimanain? Nggak ada yang berani ngomong tuh yang sama. Kalau udah sholatnya tepat waktu supaya ditolong Allah, perbanyak sujud. Jadi sholat syukurul wudhu. Pokoknya mah sholat tapi saya sholatnya kurang khusyuk. Nggak apa-apa. Sementara sholat Allah juga ada tahu kita nggak khusyuk. Nggak khusyuk lagi nggak sholat, dengan khusyuk lagi nggak khusyuk lagi sholat, bagusan nggak khusyuk lagi sholat. Sekarang nggak sholat nggak khusyuk pasti ya. Jelas Bu? Tadi pagi melatih anak berkuda, anak perempuan 2 tadi yang bungsu tuh. Ayo, Geria, naik kuda besar. Takut Pak. Naik, nurut sama Bapak. Naik. Jadi pengalaman naik kuda ya. Lari, aduh takut, lari. Lepaskan tangannya coba. Pak takut jatuh. Lah ayo. Tuh, kalau dipaksakan mah jadi bisa. Khusyuk juga gitu. Sekarang boro-boro bisa naik kuda berlari, kalau naiknya aja enggak. Jelas? Jadi kalau mau khusyuk teh dipersering sholatnya. Halo? Ingat ya Bu ya, sholat itu pertolongan Allah. Orang yang jarang sholat nggak pengen ditolong oleh Allah. Mau ngejerit ke siapa aja nggak ngepek Bu, kalau Allah nggak nolong. Ya ceritakan itu yang anaknya kabur itu, ibu-ibu punya anaknya itu cantik, padahal ibu bapaknya pas lah model kita gitu ya. Tapi anaknya teh gelis bisa, sehingga si anaknya teh masalahin anak emak jeung bapak. Aslinya itu teh anak. Emang mungkin turunan uyutnya dulu ya. Anak mainnya mau sama yang mau jadi artis aja, padahal rumahnya sederhana, di gang sempit, uang terbatas, tapi anak nggak terima, kabur tuh Bu. Si ibu teh nggak bisa apa-apa selain sholat. Duh ya Allah, ampuni saya. Waktu hamil jarang baca Quran, jarang zikir, melahirkan namanya juga nggak dikasih nama yang ingat ke Allah, namanya nama luar negeri. Padahal luar negeri itu kan macam-macam ya.
gedenya tidak dididik agama, tidak diberitahu, nangis ibu teh, salah saya ya Allah, salah saya. Tapi dah sekarang saya minta tolong ke siapa lagi? Dah anak itu teh milikmu, ciptaanmu. Saya nggak tahu di mana itu anak, tapi engkau tahu itu anak di mana. Saya nggak bisa ngebulak-balik hati anak, tapi engkau maha kuasa ya Allah, ngebulak-balik setiap hamba. Tolong ya Allah. Eta bu, sambil tahajud itu si anak teh jadi inget ke ibunya, padahal nggak tahu di mana. Kaita nggak tahu, Allah tahu. Pulang pagi-pagi teh tuh anak minta maaf. Itu mah bener pisan ngandelin sholat. Punten sekalian suatu saat ditakdirkan umroh, anak bungsu yang lelaki ini pangais hilang bu, bukan hilang sebetulnya ya, kalau hilang kan les gitu ya, ini mah ada cuman nggak tahu di mana. Aduh tegang bu, anak kecil nggak ada, udah cari multajam sholat di sana. Ya Allah ampun, ujub bawa anak ke sini asa pangsolehna, sekarang nggak ada anak tapi engkau ada, engkau maha tahu ini rumahmu, kami tamumu. Tolong ya Allah, bari nangis teh. Itu si anak teh lagi megangin ini baju di belakang. Masya Allah, kalau Allah mau mah gampang. Termasuk yang mau melahirkan sungsang itu ya, ngedepruk suaminya teh sholat, ya Allah 8 juta, sedang uang cuma ada segini-gininya. Atuh ya Allah daga hampir buat Allah mah ngebulak balik janin ya, maksudnya dipaskan gitu. Ucing juga nggak pakai sungsang barijil, nggak nyebut gitu hadirin. Dalam hati ucing juga nggak gitu. Biarlah yang sungsang rezeki yang banyak uang. Beres tuh pak, nggak pakai dioperasi sesar. Ngandelin Allah mah pasti nggak dikecewakan. Lah selama ini kita ngaco aja nggak dikecewakan ya nggak. Model-model kita gini kan pantasnya pas sambar petir. Kalau Allah mau mah ya sholat ngacapruk ya Allah akbar. Eta teh tas teh meni alus pisan. Si Oce tadi Allah, tapi ya can lunas wae nu aya kitu. Sami Allah, tapi kan 3 bulan deui ya. Geus jual we setengah harga Allah akbar. Sukses we sholat teh khusyuk ya. Masalah kita kan sholat tuh 2 Pak. Udah susah khusyuk, giliran khusyuk salah khusyuk ya. Tapi dah Allah mah ditutup-tutupin we, ibu teh meni gaya ya, dicium oleh anak, tangan teh disangka solehah padahal ngacapruk asli. Udah segitu aja ya. Sholat tepat waktu, memperbanyak sholat sunnah, rawatib sempurnakan, tahajud jangan lepas, dan sholatnya paham, sungguh-sungguh tumanina. Sholatnya tenang bu. Allahu Akbar, kayak buka brankas ceklek. Bismillahirrahmanirrahim, ceklek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, klek gitu bu. Jadi tiap sholat teh dapat tiap itu teh, nggak usah ceklek-ceklekan. Allah ceklek maliki yaumiddin, tapi perasaan teh ngepas, jangan sampai bismillahirrahmanirrahim. Udah belum si Al-Fatihah ya teh, misalnya udah ya teh, si etage udah ruku berarti udah kan, terbaik Allahu Akbar. Kita mah gitu pak, kadang-kadang lagi ruku ke atahiyat untung tadi disiksa oleh Allah juga. Ayah sujud lama, eta teh mikir, eta teh sujud ke 1, kedua itu aduh. Dan yang paling tidak khusyuk pasti lagi doa yang paling hebat itu. Kita mah doa teh belum juga tamat udah ngejekok deh.
Bayangkan, ibu juga minta ke suami, minta uang, nggak pernah kayak, Pak minta duit, dikepet. Kenapa kita kalau bikin orang jadi ini balap sarang sujud. Untung oleh Allah nggak diapa-apain ya Bu ya. Sok ibu anak ngomong mah minta duit, minta mana teh naon jadi budak liar ya kan. Udahlah, tumanina ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tenang, Allahu Akbar, sujud tenang, subhana rabbiyal a'la, tenang gitu, enak. Allah tahu tuh kita tenang, nanti diberi nikmat, sujud nikmat, doa nikmat, itu bagian Allah nanti. Yang kelima, tebar manfaat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah selalu menolong orang yang selama orang itu menolong sesamanya. Jadi kalau bapak ibu pengen ditolong oleh Allah, harus banyak nolong orang. Ayo jangan kebanyakan nawar, kalau tukang dagangnya udah prihatin ningsih ya. Sabraya teh Bu, ibu teh udah tua jualannya. Jangan ditawar. Ya seberapa Bu? Ya teh 8.000 neng, bayar 10.000. Tong 2.000 nya Bu. Stroke yang dosa. Coba saya tes dulu. Ini pertanyaan yang dulu ya. Ada tukang jeruk, harganya 8.000. Yang pertama nawar, ya teh seberaan Bu? 8.000. 3.000 ya Bu? Tidak bisa tuh neng, modalnya juga 6.000. 6.000 kalau gitu. Si neng yang ngelarisan lah, micen celaka doraka. Yang kedua, berapaan ini cek? 8.000. Ya terus masyarakat abdi sakilo 8.000, harga 8.000, bayar 8.000. Yang ketiga, berapaan ini teh Bu? 8.000. Oh saya beli sekilo, bayar 10.000. Ini kembaliannya nggak usah, silakan aja. Nih dari 3 orang ini dirasa-rasain, mana di antara ketiga orang ini kira-kira yang hatinya bahagia? Aneh, ketiga ya. Rasa-rasain, mana di antara 3 orang ini yang ibu sukai? Yang ketiga. Mana di antara ketiga orang ini yang membuat bahagia tukang dagang dan mendoakan kebaikan? Yang mana? Yang ketiga. Yang dikutuk pedagang yang mana? Hari ibu nomor berapa? Iya, penyakit orang teh Pak. Kita mah senang lihat orang berbuat baik, hari kita enggak. Eta mata tangga abdi memeni dermawan, manehna mah kopet we awet. Hadirin, ingat ya Bu ya, bahwa justru kalau kita senang mengalahkan ego kita, mau mengalah, itu teh kita lebih dicintai Bu. Makanya istri yang paling banyak ngotot, paling banyak menuntut, susah dicintai. Istri yang senang mengalah, ngomongnya mengalah, tak pisan yang bikin suami tuh ngenes ya. Aing ngenes naon hadirin. Maksud saya teh kebeli hatinya. Orang yang banyak menuntut mah Bu nggak pernah nyaman, karena dia sendiri nggak nyaman. Si ibu-ibu langsung malikir. Anda sudah seminggu suami saya nggak pulang-pulang, saya ancam. Jangan atuh Bu. Dah, segitu aja. Mau dikasih bonus? Enggak. Mau enggak? Ini mah cuman cerita. Di radio udah saya ceritain ya. Ada kemarau panjang, orang-orang sholat istisqa. Tiba-tiba ada anak bawa payung, satu-satunya. Nah, ini kemarau kamu bawa payung,
karena saya yakin Allah akan mengabulkan doa sholat ini. Nah, itulah yang dinamakan keyakinan. Walaupun belum terjadi, dia tetap siap. Anak kecil pangku loncat ya, op, ketawa itu anak, padahal dialungkan. Kenapa dia ketawa? Karena dia percaya bakal ditangkap lagi oleh bapaknya. Ya kan? Harusnya kan stres dialungkan gitu. Nah, itulah yang dinamakan kepercayaan. Kita belum tentu besok hidup, tapi tetap beker dinyalain supaya bisa tahajud, kan belum tentu hidup. Kalau mati kan nggak dengar beker. Itulah yang dinamakan harapan. Kalau kita yakin, keyakinan, percaya dan harap ke Allah bulat, bahagia. Tapi kalau kurang yakin, kurang percaya, kurang berharap, nggak bahagia. Ada terusannya mau? Ini mah cuman ini aja lah, gurau dikit ya. Heureui buat bapak-bapak. Bapak udah punya istri, tapi bapak lihat ada seseorang yang menarik, toel. Tapi sambil lihat dia, bapak ingat istri terus. Ah, itu namanya ketakutan ya. Tapi bapak nekat, tetap mau saya datangin wanita itu namanya keberanian. Pas sampai di sana ternyata istri datang ke sana, Pak. Itu namanya ketahuan. Tapi itu istri yang heureunya. Ternyata istri datang ke sana tidak sendirian, dengan anak, dengan orang tuanya, untuk menyatakan persetujuan. Ini namanya keajaiban. Langka. Pulang tah bahagia, bapak senang. Sampai di rumah cik mah pangadamelkeun kopi. Maka istri membuatkan kopi kesukaan bapak, tapi sudah itu bapak tidak sadar. Nah, itu namanya keracunan sianida. Istighfar, astagfirullahaladzim. Gara-gara broadcast WA ini. Kalau cemburu Bu, laporin ke Allah ya. Pak, banyak keinginan, lapor dulu ke Allah. Belum tentu yang terbaik ya. Dah, silakan. Mudah-mudahan yang bersedekah Allah lipat gandakan pemahamannya, Allah lipat gandakan rezeki yang halal barokah, Allah undang ke Baitullah, amin ya rabbal alamin, dan Allah berikan